Halo, Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas pembelajaran tematik yang berjudul Pemetaan Tema dalam Pembelajaran Tematik. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 201190053. Saya bertugas sebagai moderator dan ada pula teman-teman yang akan membahas materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Asa Widayat. Saya dari kelas 5B, NIM 204190097. Perkenalkan, nama saya Vidya Putri Haryani, NIM 204190048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Prawida dengan NIM 204190038. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rubiana Saputri dengan NIM 2041956. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari dengan NIM 204190057. Perkenalkan, nama saya Dini Natasha dengan NIM 2041945. Baiklah, sebelum memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita semua bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pertama akan dibahas oleh Asep Hidayat. Kepada Asep dipersilahkan. Saya akan menjelaskan pengertian standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan pemetaan tema. Untuk memantau perkembangan mutu pendidikan, diperlukan standar kompetensi. Dapat didefinisikan sebagai kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Juga merupakan fokus dari penilaian, sehingga proses pengembangan kurikulum adalah fokus dalam penilaian. Meskipun kurikulum lebih banyak berisi tentang dokumen pengetahuan, keterampilan, dan sikap daripada bukti-bukti menunjukkan bahwa peserta didik yang akan belajar telah memiliki kemampuan dan keterampilan awal. Dengan demikian, standar kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, melakukan respon dan reaksi yang tepat bila ada penyimpangan dari rancangan yang semula, melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang didefinisikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Lanjut ke materi kedua yang akan dibahas oleh Vidya Putri Haryani. Kepada Vidya dipersilahkan. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Juga merupakan perincian atau jabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Adapun penempatan komponen kompetensi dasar dalam silabus sangat penting. Hal ini berguna untuk mengingatkan para guru seberapa jauh tuntunan target kompetensi yang harus dipercayainya. Sedangkan indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Lanjut ke materi ketiga yang akan dibahas oleh Aziza Prawida. Kepada Aziza dipersilakan. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu prosedur pemetaan tema. Pemetaan tema dilakukan untuk memperoleh
gambaran secara menyeluruh dan utuh, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan ini menurut tim Puskor Departemen Nasional dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, yaitu melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dan dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan beberapa cara sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Cara yang kedua yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan cara yang ketiga yaitu dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Sedangkan cara yang kedua yaitu menentukan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dan dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Sedangkan cara yang kedua yaitu menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Dan guru juga dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Materi keempat akan dibahas oleh Oktavia Rubiana Saputri. Kepada Okta, dipersilakan. Nah, cara yang ketiga menurut tim Puskor Departemen Pendidikan yaitu identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi dasar dan indikator disesuaikan dengan setiap tema sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Nah, yang B, kegiatan pemetaan keterhubungan KD dan indikator ke dalam tema. Pemetaan KD dan indikator ke dalam tema dimulai dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3 karena pembelajaran tematika adalah perpaduan seluruh mata pelajaran yang diikat dengan tema. Dalam pemetaan tema harus dimulai dengan pemetaan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Yang kedua, mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Untuk materi kelima akan dibahas oleh Wahyu Lestari. Kepada Wahyu, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemetaan KD dan indikator ke dalam tema. 3. Mengidentifikasi kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. 4. Menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator menurut Najib Sulhan tahun 2006 dapat menggunakan format sebagai berikut. 5. Mengidentifikasi tema-tema berdasarkan keterpaduan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Melakukan identifikasi dan analisis untuk setiap SK, KD, dan indikator harus cocok untuk setiap tema sehingga semua SK, KD, dan indikator terbagi habis. Akan tetapi, jika terdapat kompetensi yang tidak tercakup pada tema tertentu, tetap diajarkan melalui tema lain ataupun disajikan secara tersendiri. Artinya, untuk SK, KD, dan indikator yang tidak dapat dipadukan dengan mata pelajaran lain dapat disajikan secara tersendiri. Dan untuk materi terakhir akan dibahas oleh Dini Natasha. Kepada Dini, dipersilakan.
silakan. 1. Mengidentifikasi tema-tema yang digunakan sebagai pengikat keterpaduan berbagai macam mata pelajaran. 2. Memetakan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3 karena pembelajaran tematik adalah keterpaduan berbagai mata pelajaran yang diikat dengan tema. Dalam pemetaan tema harus dimulai dengan pemetaan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Yang ketiga, mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Yang keempat, mengidentifikasi kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Yang kelima, menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang keenam, menganalisis keterhubungan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator dari semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Dianalisiskan dengan tema-tema yang berhubungan dengan SK, KD, dan indikator. Menurut seperti yang dijelaskan Najib Sulha 2006, maka dapat digunakan bantuan format. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 5 ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin sekian video kali ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.